merekomendasikan sekolah yang favorit, tapi sebelumnya kita akan memberikan informasi pada kalian apa pengertian sekolah lanjutan, pentingnya melanjutkan sekolah, dan mengenali macam-macam sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan merupakan suatu lembaga pendidikan yang dipersiapkan oleh pemerintah bagi siswa yang menduduki pendidikan dasar dan menengah untuk dilewati guna mencapai pendidikan lanjutan yang lebih tinggi. Pentingnya melanjutkan sekolah kenapa? Karena setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Melanjutkan pendidikan memang suatu hal yang menjadi keharusan bila kita memiliki kemampuan, baik kemampuan dari segi materi maupun dari segi pengetahuan. Dengan melanjutkan pendidikan, kita dapat meningkatkan ilmu yang kita miliki. Dimulai dari pertama, taman kanak-kanak TK, kedua, sekolah dasar SD, ketiga, sekolah menengah pertama SMP, ketiga, sekolah menengah atas SMA atau sederajat, dan keempat, perguruan tinggi PIT dengan jenjang S1, S2, dan terakhir S3. Pendidikan dapat menjadikan manusia agar lebih baik karena membuat kita beradab. Pada umumnya pendidikan adalah dasar dari budaya dan peradaban. Pendidikan membuat kita sebagai manusia untuk berpikir, menganalisa, serta memutuskan. Selain itu menumbuhkan karakter pada diri sendiri juga merupakan tujuan dengan adanya pendidikan, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Alasan mengapa harus melanjutkan pendidikan sampai setinggi-tingginya dapat menjadikan kita sebagai spesialis sebagai penentu karir sebagai peluang masa depan memperluas networking atau relasi bisa terus-menerus belajar. Cara kita mengenali macam-macam sekolah lanjutan. Di sini yang akan dibahas SMA atau SMK. Pertama, sekolah lanjutan menengah atas SMA ada 3 program pengajaran di SMA, yaitu program ilmu pengetahuan alam IPA, program ilmu pengetahuan sosial IPS, dan program bahasa. Masing-masing program bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki perguruan tinggi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pada program tersebut. Program jurusan di SMA tersebut diselenggarakan pada semester kelas X. Dasar yang dipakai untuk penjurusan siswa adalah nilai akademik selama di SMP. Biaya pendidikan di SMA relatif lebih rendah, tidak harus banyak mengeluarkan banyak dana untuk berbagai macam perangkat yang diperlukan untuk di sekolah, dan biaya praktik juga lebih rendah. Namun kekurangannya karena banyaknya pelajaran, sehingga membuat siswa pusing karena SMA ini bersifat umum. Kedua, sekolah menengah kejuruan SMK. SMK merupakan salah satu jenis sekolah menengah yang bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja, serta mengembangkan sikap profesional, sehingga menyiapkan siswa agar mampu memilih karir. Kelebihan masuk SMK dapat mendalami satu bidang yang spesifik, sehingga akan mendapatkan pengalaman bekerja yang sesuai dengan bidang yang diambil, karena biasanya pengalaman bekerja diperoleh ketika di kelas 11 SMK dengan magang di perusahaan. Kekurangan masuk SMK lebih harus sudah tahu bidang apa yang diminati dan karir apa yang ingin dimiliki, karena jurusan yang ditawarkan di setiap sekolah itu berbeda-beda. Biaya pendidikan di SMK cenderung lebih tinggi. Hal ini dikarenakan membutuhkan banyak perangkat khusus. Ketiga, Madrasah Aliyah Mama merupakan salah satu jenis sekolah menengah yang berciri khas agama Islam, yang lebih menekankan pendidikan agama Islam. Kelebihan mahasiswa akan belajar tentang agama lebih mendalam, lebih menguasai ilmu agama lebih baik daripada SMA dan SMK. Kekurangannya hampir sama dengan SMA, namun kebanyakan kualitas pendidikan ilmu pengetahuan selain agama berbeda daripada SMA. Banyak orang juga yang beranggapan bahwa mencari kerja setelah lulus dari sekolah madrasah itu susah. Berikut beberapa sekolah terbaik di KAP atau Kota Pekalongan yang dapat dijadikan referensi, dilihat dari nilai UTBK 2021. Pertama, SMA Negeri 1 Pekalongan. Total nilai rata-rata UTBK 570,482. Kedua, SMA Negeri 1 Kajen. Total nilai rata-rata UTBK 535,722. Ketiga, SMA Negeri 1 Kedung Buni. Total nilai rata-rata UTBK 53. Beberapa tips atau cara agar bisa mempersiapkan diri memasuki sekolah menengah atas dari kita adalah:
Pertama, menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Kedua, mempersiapkan diri sedini mungkin. Persiapan yang dimaksud di sini berhubungan dengan prestasi akademik. Ketiga, mempertimbangkan bakat yang diminati dan dimiliki. Keempat, mempertimbangkan sifat-sifat yang dimiliki agar tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar.